Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikaruniai Allah
kesehatan jasmani rohani, kesehatan rohi dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kamis yang lalu kita berbicara tentang diberi oleh Allah hidup di dunia dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh. Liyat taksir minal a'malis sholihah. Kita senang, gembira, dikaruniai Allah hidup di dunia ini, diberi oleh Allah usia yang panjang, tapi untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh dalam rangka untuk al-muqarribati ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Kamis yang lalu kita berbicara tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah secara rohani, secara jasmani. Kemarin sudah kita bicarakan sekat-sekat dinding-dinding yang mendinding rohani kita untuk bertemu kepada Allah, untuk menuju kepada Allah, untuk mukasafah kepada Allah, dan untuk mengetahui rahasia-rahasia, memahami rahasia-rahasia Allah yang halus. Sudah kita bicarakan ada 4 hal. Maka dari itu marilah kita lanjutkan, fa in kana ma'dzalik harisun 'alayya wa musyammiran fiha. Kita diberi Allah hidup di dunia yang panjang, senang, bahagia untuk memperbanyak amal soleh. Di samping itu, wa musyammiran fiha, yaitu untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam rangka kita hidup di dunia ini. Kita harus bersungguh-sungguh. Makanya pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Kesungguhan kita dalam rangka untuk menghadap kepada Allah membutuhkan perjuangan. Setiap detik, setiap hembusan nafas dalam rangka untuk mengimplementasikan, membuktikan diri kita untuk ibadah kepada Allah itu butuh perjuangan. Ya, dengan datang ke masjid ini aja kalau gak sungguh-sungguh, ya, kalau tidak bersungguh-sungguh maka tidak datang ke masjid, sholat di rumah. Karena dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan ikhtiar jasmani dan rohani, maka kita bisa hadir di sini majelis. Begitu juga kita merespon sebagai hamba Allah. Tujuannya untuk apa, Pak? Kita hidup di dunia ini
Tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia untuk apa? Ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali beribadah. Apa? Iya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup ini ujian. Makanya di situ di dalam diri manusia itu dimasukkan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nilai-nilai untuk mendorong seseorang itu berperilaku tidak baik. Ada juga nilai-nilai yang mendorong seseorang itu berbuat baik. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dimasukkan oleh Allah di dalam diri manusia. Nah, dua hal inilah, ya toh? Dua hal inilah yang mempengaruhi diri kita. Apa saya sholat berjamaah atau sholat di rumah misalnya? Apakah saya ini, ya toh? Kalau 24 jam ini apa rencana, planning, ya, itu kalau tidak dengan kesungguhan, ya, maka kalau diuji hujan, akhirnya tidak jadi ke masjid, diuji hujan kok. Padahal kalau ditunjukkan nilai pahalanya orang yang berjamaah itu satu kampung ini berangkat, ya, berduyun-duyun untuk menuju ke situ. Berhubung tidak ditunjukkan secara real, ya, berhubung tidak ditunjukkan secara real, maka kalau tidak yakin, betul-betul yakin, maka ada kemalasan. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ibadah. Sehingga ibadah ini harus kita respon dengan sungguh-sungguh. Mulai dari persiapannya, ya, persiapan untuk pembersihan jasmani, pembersihan rohani, pakaiannya sehat, pakaiannya bersih, mandi, berwudu, ya, persiapan dalam rangka untuk bertemu Allah. Jadi ibadah ini ada yang makruh, ada yang ghairu makruh. Ada yang murni ibadah, sholat, ibadah murni, puasa, pergi haji. Ada juga ibadah-ibadah yang ghairu makruh. Napa toh? Tidur ibadah, makan ibadah, bekerja ibadah, menolong orang lain ibadah, silaturahmi ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar ibadah. Bagaimana kalau kita makan itu dinilai ibadah, gimana? Kita makan dikatakan ibadah itu makan yang bagaimana? Ya, makan, ya, berdoa, dengan makan ini fisik kuat untuk ibadah.
Begitu juga panjenengan tidur dinilai ibadah. Saat tidur istirahat, jasmani sehat, nanti bisa bangun malam, niat tidur jam 10, bangun jam 3, selama tidur dinilai ibadah. Innama a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya. Tapi kalau niatnya itu adalah tidak ada niatnya, hanya sekedar rutinitas, nggak bisa. Pak Ikhwan makan, ya, biasa makan. Tak berdoa, gak baca bismillah, pokoknya makan gitu aja. Berarti hanya sekedar rutinitas. Bagaimana amal dan perbuatan diri kita ini, zahir batin, dinilai ibadah, itu karena niatnya, karena doanya. Ya, ibadah makhluk, ibadah ghairu makhluk. Semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah apabila niatnya karena Allah. Kita bekerja ibadah, nolong orang lain ibadah, tidur ibadah. Kalau ada niatnya yang baik. Ya. Kemudian berikutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Illa liya'budun. Atau nomor 2, illa liya'rifun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia untuk mengenal Allah. Illa liya'rifun. Mengenal Allah. Sering kita berbicara, kita bahas dalam majelis ini, mengenal Allah niku ada 2. Gimana Pak Mirin? Dengan cara apa kita mengenal Allah? Pak Mirin. Ya. Oke, Pak Ikhwan, gimana cara mengenal Allah? Ya, bagaimana cara makrifat kepada Allah? Apa? Oke. Cara mengenal Allah secara ilmiah dan secara zauqiyah. Ya, secara ilmiah itu bagaimana? Secara ilmiah itu memahami aqaid seket. Aqaid seket. Sifat wajib bagi Allah 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1. Jumlahnya 50. Aqaid seket. Dan didukung dengan dalil akli dan nakli. Ya toh? Dalil nakli itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya toh? Kalau dalil akli, akal yang sehat. Itu cara secara ammah. Mengenal Allah secara ammah itu melalui aqaid 50. Secara umum. Sifat wajib bagi Allah wujud, kitab, taqa, mukhallafatul khawadisi, qiyamu bi nafsihi, waqtaniyat, qudrat, iradat, ila akhirih. Itu mengenal Allah, makrifat kepada Allah secara ammah, secara ilmiah. Jadi kita harus bisa wujud itu apa, wujud hitam apa, wujud hitam bakok, mukhallafatul khawati, qiyam, waqtaniyat, qudrat, iradat, ilmu, kaya, sama, fasor, kalam, qadiron, ila akhirih.
Ya. Itu mengenal Allah secara ilmiah, mengenal Allah melalui aqaid 50. Kemudian yang nomor 2, mengenal Allah secara zauqiyah, merasa. Apa namanya merasa itu cara Jawa nih? Pak Amirin. Rasa. Ya. Zikir rasa. Pak Ikhwan bisa ke sini. Ya. Siapa yang mendatangkan? Allah. Bisa duduk. Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Bisa melihat. Siapa yang bisa memberi kekuatan? Allah. Detak jantung, nafas, siapa yang memasukkan nafas dan siapa yang mengeluarkan nafas? Allah. Masuk. Yang memasukkan nafas dan yang mengeluarkan nafas, yang detak jantung, siapa yang menggerakkan? Itu dirasakan. Gitu. Pak Ikhwan bisa duduk, dirasakan. Sehat, dirasakan. Pernah sakit Pak Ikhwan? Enak enggak? Sakit. Pak Amirin pernah sakit? Gitu. Pernah Pak Amirin. So, di rumah sakit berapa hari? 1 minggu ya? 3 hari. Pak Ikhwan berapa hari? 1 minggu, 3 hari. Enak? Enak. Jadi merasakan nikmat. Bisa berkedip nikmat. Bisa kedipin nikmat. Ya Tori, pernah sakit gigi? Sakit gigi pernah? Gak pernah. Sakit apa yang pernah? Sakit apa yang pernah? Kaki enak? Enak. Sekarang sehat, enak enggak? Enak. Itu dirasakan. Ketika pada waktu kita sakit, nggak usah jauh-jauh. Tangan ini aja ketika luka sedikit, ini luka. Iya coba. Tangan luka itu loh. Pak tahu pernah luka tangannya? Dibuat wudu angel enggak? Buat aktivitas sulit enggak? Sulit. Sekarang sehat. Alhamdulillah. Padahal luka ini itu semua kesehatan dari Allah. Ujian itu tadi juga dari Allah. Kalau dirasakan bisa ketemu Allah. Makanya di situ tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, yang pertama illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nomor 2, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, bahagia. Ya, sehat, dirasakan sehatnya ini. Ketika sakit, membayangkan sakit dulu itu loh, dibandingkan dengan sehat itu loh. Enak sehat. Itu semua dari Allah. Kalau dirasakan terus-menerus dan direnungkan, akan menemukan Allah, akan pekah, merasakan kehadiran Allah. Setiap detik, setiap detak jantung, setiap aktivitas itu adalah ditolong oleh Allah. Jadi yang nomor 2 ini adalah bersungguh-sungguh. Yang nomor pertama adalah memperbanyak ibadah. Senang hidup di dunia, diberi oleh Allah panjang umur. Yang pertama digunakan untuk amal soleh yang banyak.
Yang nomor 2 ini bersungguh-sungguh ketika melakukan amal soleh. Karena dengan kesungguhan dan menuju kepada Allah, Allah akan menunjukkan keberhasilan kesungguhan itu. Oke, sekarang tanya jawab. Pak Ikhwan sih, monggo Pak Ikhwan tanya dulu. Silakan. Kebersihan jasmani dan rohani. Ya, jasmani dengan mandi. Kemudian ada kaitannya dengan pakaiannya secara dohir. Kebersihan rohani menghilangkan, menjaga maksiat dohir dan maksiat batin. Maksiat batin, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, macam-macam. Ya, dibersihkan. Makanya pada waktu wudhu yang dibasuh mana? Wajahnya, lisannya bergumur. Ketika bohong, sering ghibah, sering mencaci, bergumur. Sebagai satu isyarat bahwa lisannya ini harus difungsikan yang baik. Matanya dibasuh, ya, tangannya, kakinya, lambang. Nah, membersihkan dohir tadi, matanya, ya, jasmaninya dengan mandi, lalu batin, hatinya dibersihkan dengan tobat, jangan sampai punya penyakit ujub, takabur, dengki, iri hati, dan lain-lainnya. Itu dibersihkan. Loh? Yang tahu penyakit hatinya jenengan kiam. Ya, yang tahu Pak Ikhwan sekian, Pak Ikhwan sendiri yang tahu. Oh, saya ini punya penyakit ujub. Ya, oh, saya ini punya penyakit riak. Tahu sendiri. Nah, itu harus dihilangkan. Hilangkan ya. Oke. Monggo Pak Ikhwan, Pak Amirin bertanya. Ya. Pertama bersyukur. Iso ngadeg, alhamdulillah. Ya. Kakinya sehat, alhamdulillah. Bisa bernafas, alhamdulillah. Bisa berdiri, alhamdulillah. Makanya ketika kita bangun tidur disuruh berdoa. Kemudian masuk ke kamar mandi berdoa, keluar rumah berdoa, masuk masjid berdoa, keluar dari masjid berdoa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu al-insanu dhaif, manusia lemah. Sehingga ketika bisa berdiri, dibiasakan alhamdulillah. Oh, saya bisa berdiri ini ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Bisa tidur, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi memperbanyak bersyukur. Bersyukur baik. Makanya di dalam sebuah hadis itu diterangkan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-siha wal farah.
Ada dua nikmat, di mana manusia itu kebanyakan tertipu dengan nikmat itu, lalai diberi oleh nikmat itu. Apa? As-sihah wal farah, sehat dan waktu kosong. Dikasih sehat, tidak tidak memikirkan bahwa sehat itu dari Allah. Kalau dia sering berpikir sehat dari Allah, bukan dari yang lain, hanya Allah yang menolong, sehingga mengucapkan lisannya terima kasih, alhamdulillah. Kalau sudah lisannya alhamdulillah, hatinya ini hakikatnya dari Allah sehat itu. Syukur yang ketiga, kesehatannya dipergunakan untuk beribadah. Syukur lisan alhamdulillah, syukur hati meyakini hakikat sehat ini dari Allah, kemudian syukur perbuatan digunakan untuk beribadah. Jadi supaya pekah, supaya connect setiap gerak-gerik kita ini, bahwa gerak-gerik kita ini dari Allah, langkah yang pertama adalah kita mensyukuri bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Bentuk syukurnya pertama, alhamdulillah lisan, hatinya hakikatnya ini dari Allah, kemudian perbuatannya digunakan untuk memperbanyak ibadah. Untuk mengaji Al-Quran, atau sholawat, sholat malam, dan sebagainya, sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Supaya pekah seperti itu. Apa yang menyebabkan tidak pekah? Hati kita ini gelap. Makanya langkah awal dalam bidang syariat itu pertama ada 3. At-taubatu min jami'idz dzunub, kemudian 2 adalah takwa, dan nomor 3 adalah istiqomah. Jadi hadirin, pertama bersyukur, yang kedua at-tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita ini, dikeluarkan yang tidak baik-baik, kemudian diisi dengan yang baik. Akhlak madhmumah dikeluarkan, akhlak mahmudah dimasukkan. Tahalli, tajalli, yang sudah pernah kita bahas dulu. Oke, sekarang Cak Tori, silakan tanya. Sudah? Paham? Paham ya? Paham. Tahalli, tajalli. Baik, Pak itu, Pak Etoh, monggo. Ya. Silakan, ya. Ya. Jadi berjuang, dilawan. Makanya kita harus kita lawan nafsu itu. Mau ke masjid, males. Harus dilawan, berangkat ke masjid. Dengan apa? Kita lawan dengan amal ibadah. Bahwa nafsu itu adalah selalu menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Ganti poso dengan Kemis, males. Catori pernah nggak poso dengan Kemis? Halo? Nunggu kapan? Males atau gak punya istilahnya angan-angan, wah nanti saya harus berlatih poso Senin Kemis. Pernah nggak Catori punya pikiran itu? Belum pernah. Berarti tobat. Ya, tobat. Ya, latihan Senin Kamis sampai Joko nangkono enak kok. Pak Ikhwan, Senin Kemisnya lancar? Poso Senin Kemisnya lancar? Iya. Latihan, Pak Dori. Pak Amir ini latihan. Kadang-kadang
poso, kadang-kadang tidak poso. Akeh gak gawe. Gak apa-apa. Atau poso. Catori kan usianya berapa Catori saya ini? Ada 60? 69. 69 jos. 69. Pak Ikhwan 6? 62 aja. No. Pak Amir 61. Atau 74. Ya latihan. Mosok 1 minggu 1 kali. Mosok Senin Kamis gak mau. Jadi ngaji ini kudu dipraktekkan. Tidak hanya mendengar, didengar diangan-angan terus praktek. Nek gak praktek, kapan praktek? Praktek sedikit demi sedikit kita harus punya harapan. Saya harus belajar poso Senin Kamis. Misalnya, diurut mana yang perlu diistiqomahkan. Sholat pengine atau poso Senin Kamis atau maca selawate atau apa nih? Harus punya amalan yang mudah lama. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi alamin. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.